Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bi taqwallahi wa fazil taqul. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shallallahu alaihi. Hadirin sidang dimaksudkan Allah.
Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita semua masih dapat memenuhi undangan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dapat melaksanakan ibadah salat Jumat. Salawat serta salam tetap tercurah bagi Nabi kita semua pada Rasulullah Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, insya Allah sampai kepada kita semua dan mudah-mudahan hingga zaman. Dalam kesempatan yang berbeda ini, kami berwasiat khusus untuk Khatib untuk semuanya. Marilah kita sama-sama senantiasa meningkatkan kadar iman dan takwa kepada Allah SWT. Hadirin rahimahullah, ada sebuah doa yang sering Rasul ucapkan di dalam setiap saat dan kesempatan, terutama di saat selesai melaksanakan sholat wajib. Bahkan doa itu sudah melekat setiap kaum muslimin di semua kalangan. Namun sejauh mana pemahaman dan pengetahuan kita dari makna doa yang kita ucapkan tersebut? Hadirin rahimahullah, doa yang sering Rasul ucapkan adalah sebagaimana dinyatakan oleh Anas bin Malik. Anas qal kana aktsar doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anas berkata, kebanyakan doa Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rabbana, berikanlah kepada kami dunia ini kebaikan dan di akhirat nanti kebaikan, dan jagalah kami dari siksa azab api neraka. Hadirin rahimahullah, ada dua hasanah kebaikan yang Rasul minta dari rangkaian doa yang terdapat dalam hadis tersebut, yaitu hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Yang sudah orang tentu, dua kata yang sama ini mempunyai makna yang berbeda. Dalam kaitannya dengan doa ini, ternyata para ahli tafsir hadis menjelaskan bahwa makna yang terkandung di dalam kalimat hidupnya hasanah, kebaikan dunia, paling tidak mengandung 6 unsur yang ada di dalam. Jadi makna yang pertama di dalam kalimat hidupnya hasanah, yaitu yang pertama adalah al-afiyah. Kita sering mendengar kata afiat, dan itu sering kita rangkaikan dengan kata sehat, sehat walafiat. Tapi kadang-kadang kita lupa atau bahkan mungkin tidak mengetahui atau tidak tahu apa yang dimaksud dengan afiat tersebut. Jadi yang dimaksud dengan afiat tersebut adalah kenikmatan, kesehatan yang Allah berikan kepada kita, tidak digunakan selain dalam rangka taat ridho kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan kepada kita semua itu digunakan dalam rangka mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah arti dan makna dari al-afiyah. Hadirin rahimahullah, karena tidak sedikit orang yang sehat tetapi tidak afiat, matanya sehat tapi pandangannya tidak afiat, mulutnya sehat tapi ucapannya tidak afiat. Dan kita juga mengetahui bahwa kerusakan di muka bumi ini disebabkan oleh mereka yang sehat dalam segala apapun tetapi mereka tidak afiat. Itulah makna yang pertama yang terkandung di dalam kalimat kata fiturnya hasanah. Hadirin rahimahullah. Kemudian makna yang terkandung dalam fiturnya hasanah
Yang kedua adalah al-kafaf. Al-kafaf artinya menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita menerimanya dengan ikhlas. Meskipun misalnya kita sadari bahwa dengan kehidupan yang serba kurang ini, dengan kehidupan yang serba terbatas ini, hati kita tidak gelisah, hati kita tidak juga merasa mudah gulana, karena apapun yang Allah berikan kepada kita, kita terima dengan sepenuh hati, dengan ikhlas. Hadirin Allah, seandainya, karena setiap manusia itu kalau menuruti hawa nafsunya tentu tidak ada yang puas. Apapun yang diperolehnya pasti akan merasa kurang, dan itu digambarkan dalam sebuah hadis dari Rasulullah SAW. "Lau ana libni Adama wadiyan min dhahabin labtagha ilaihi thaniyan, walau ia thaniyan labtagha ilaihi thalithan, wala yamlaru jawfa li Adama illa turab wa yatubu Allahu ala man taab." Seandainya seorang manusia memiliki 2 lembar emas, niscaya dia menginginkan, seandainya seorang manusia memiliki 1 lembar emas, niscaya dia akan menginginkan 2 lembar emas. Dan seandainya dia diberi 2 lembar emas, niscaya dia mengharapkan yang ketiganya. Tiada sesuatu yang akan memenuhi manusia selain tanah. Allah akan menerima tobat orang yang bertobat. Hadirin Allah, untuk memiliki sikap al-kafaf di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, Rasulullah SAW mengarahkan kepada kita dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmat Allahi 'alaikum." Abi Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah bersabda Rasulullah Muhammad SAW, "Lihatlah oleh kalian orang yang lebih rendah dari kalian." Jadi untuk memiliki sikap al-kafaf pada diri kita, yaitu lihatlah orang yang lebih rendah dari kalian, dan janganlah melihat orang di atas kalian. Itu adalah lebih baik agar kalian tidak melupakan dan tidak menyia-nyiakan nikmat Allah terhadap kalian. Jadi salah satu cara untuk memiliki sikap al-kafaf pada diri kita adalah kita melihat orang yang ada di bawah kita dan jangan melihat orang yang ada di atasnya. Hadirin rahimakumullah, sikap al-kafaf ini mendorong kita untuk senantiasa bersyukur pada Allah. Karena dengan bersyukur pada Allah SWT, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kepada kita semua akan menambah kenikmatan kepada kita semua. La in syakartum la azidannakum. Hadirin rahimakumullah, makna yang ketiga dari dunia sana adalah al-mar'atus sholihah, yaitu istri atau pasangan yang soleh. Unsur ketiga yang ada di dalam dunia sana adalah istri yang solehah. Karena istri yang solehah inilah satu-satunya perhiasan dunia yang paling indah. Sabda Rasulullah SAW, "Ad-dunya mata'un wa khairu mata'ihal al-mar'atus sholihah." Dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah istri yang soleh. Tentunya istri yang solehah inilah yang akan mampu menciptakan rumah bagaikan surga yang akan dapat menjadi pendamping bagi suami dan menjadi pembimbing bagi anak-anak kita.
sekaligus menjadi pendidik yang akan membentuk kepribadian anak-anak. Itu makna yang ketiga dari kalimat fid dunya hasanah. Kemudian yang keempat, makna yang terdapat dalam dunia hasanah yaitu al-auladul aqrab, yaitu anak yang ataupun keturunan yang baik, dalam arti anak yang soleh yang dapat mengandalkan doanya di saat orang tua membutuhkan doanya. Dan tentunya doa dari anak ini yang akan dengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah hadis dijelaskan, apabila mati anak Adam maka putuslah semua amalnya kecuali tiga. Satu di antaranya awalnya salih dan mula, yaitu anak yang soleh yang berakan kedua orang tua. Kemudian yang keempat, makna yang terkandung di dalam kalimat fid dunya hasanah yaitu al-malus salih. Jadi makna yang kelima yang terdapat di dalam kalimat fid dunya hasanah itu adalah al-malus salih, artinya harta yang bersih. Yang dimaksud adalah bersih dari yang haram, karena harta yang haram walaupun banyak tidak akan dapat menyelamatkan pemiliknya. Justru sebaliknya, semakin banyak harta yang haram, semakin menjauhkan diri dari keselamatan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Kullu lahmin nabata min haramin fannaru lah." Setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka api nerakalah yang lebih pantas baginya. Artinya Allah, makanan itu sangat berpengaruh dalam menentukan kepribadian seorang anak, termasuk pada diri kita di dalam kehidupannya dan di akhirat nanti. Allah akan bertanya kepada anak Adam mengenai hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan bagaimana cara menggunakannya. Hadirin. Kemudian makna yang terdapat di dalam kalimat fid dunya hasanah yang keenam yaitu adalah al-ilm wal ma'rifah, baik pengamalan maupun kemampuan untuk mengamalkannya, sehingga ilmu yang didapatkannya bisa menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi diri. Ilmu bukan hanya sekedar pengetahuan, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Man izdada ilman wa lam yazdad amalan wa lam yazdad illa ilman." Siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah amalnya, maka tidaklah pertambahan itu selain bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, ilmu bukan hanya sebatas pengetahuan dan sekedar tahu, tapi tidak diamalkan, maka itu ancamannya dari Rasulullah SAW. Kemudian apa yang dimaksud dengan wafil akhir hasanah? Wafil akhir hasanah itu tidak dapat diraih bagi kita apabila dunia hasanah tidak dapat kita raih. Jadi dunia hasanah merupakan sarana bagi kita untuk dapat meraih wafil akhir hasanah. Oleh karena itu, setidaknya untuk mendapatkan wafil akhir hasanah yang harus kita miliki adalah al-afiyah. Yang kedua al-kafar, yang ketiga al-auladul abrar, yang keempat adalah al-mar'atus salihah, yang kelima al-malus salih, dan yang keenam al-ilm wal ma'rifah. Insyaallah apabila semuanya dapat kita amalkan, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian doa itu diakhiri dengan waqina adzabannar, yaitu berlindung kepada Allah dari siksaan api neraka. Jika semuanya sudah dapat terpenuhi, maka lengkaplah semua kebutuhan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamul ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mab'utsun rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal mu'minun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil wa 'alaina minhum wa ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ahdil kafarata wal musyrikin wa la taj'alna tahta aqdil munafiqin wal zalimin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min as-salihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar. Astaghfirullaha li wa lakum. Aqimis shalah.